Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tema dalam diskusi ini, yaitu tentang digital etik. Saudara sekalian, pada bahasan digital etik ini saya akan mengawalinya dengan sebuah ayat, ya. Jadi sebuah ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, ya, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tasibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita sekalian, kalau kita merasa orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, maka ketika ada suatu berita yang kita terima, maka berita itu harus kita periksa, harus kita teliti dulu, agar berita itu tidak menimbulkan musibah kepada kita. Sehingga apabila dengan berita itu, karena apabila berita itu tidak kita ketahui, berita itu kita sampaikan kepada orang lain, berita itu kita share, berita itu kita kopas, kemudian nanti akibat dari berita itu kita akan menyesal atas perbuatan ketika kita menyampaikan berita tanpa kita melakukan sebuah penelitian, kritik terhadap berita itu. Nah, berangkat dari ayat ini, itu menurut pemahaman kami, disitulah itu bagian dari etika ketika kita melakukan semacam berkomunikasi baik itu melalui internet, baik itu melalui media sosial, ya. Karena dengan cara itulah kita bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tentu tindakan itu harus kita ukur dengan etika. Pertanyaannya adalah apa itu digital etik atau etika dalam melakukan komunikasi digital? Etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Jadi perilaku moral atau prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Maka etika itu adalah keyakinan, prinsip yang membantu kita untuk memutuskan apakah sesuatu itu berguna atau tidak. Etika juga sering disebut sebagai kode moral, atau etika juga disebut sebagai moralitas, nilai, benar dan salah, prinsip, cita-cita, standar, sistem nilai atau kebijakan, atau perintah hati nurani, itulah etika. Maka salah satu ahli di bidang digital, mereka merumuskan bahwa etika digital itu adalah Cyberkreasi maupun Deloitte itu menyampaikan bahwa etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menggunakan media digital mestinya diarahkan suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama, demi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Apalagi Indonesia ini yang multikultur, maka etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktikkan oleh semua warga Indonesia. Ini adalah bagian dari pemahaman kita tentang etika digital, yaitu adalah bagaimana kita memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengelola tata kelola etika digital itu. Sehingga apa yang kita komunikasikan, yang kita lakukan itu terukur dengan etika. Yang menjadi persoalan adalah bahwa
teknologi itu tidak memiliki etika. Jadi etika dalam teknologi tergantung pada etika kita. Karena hampir semua keputusan tentang penggunaan teknologi sekarang ini memiliki implikasi etis. Internet menyediakan segala informasi, namun informasi tersebut belum tentu benar dan baik untuk kita. Maka untuk menjaga tatanan sosial dalam masyarakat diperlukan etika yang dapat mencegah ancaman kehancuran akibat teknologi itu. Ini artinya bahwa sekali lagi teknologi itu tidak memiliki etika, tetapi etika dalam berteknologi tergantung pada etika kita. Orang yang tidak memiliki etika itu yang terjadi adalah piknolepsi. Apa piknolepsi itu? Jadi piknolepsi adalah kondisi ekstase atau kepusingan atau kemabuan yang terjadi karena manusia larut dalam kecepatan, dalam perubahan yang menimbulkan ketidakterdugaan atau keterkejutan. Kondisi inilah kemudian merangkap manusia selalu ketergantungan. Kemudian bahkan teknologi kadang menjadi candu. Kondisi inilah yang menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan sering tanpa arah. Maka ketika kita tidak bisa mengendalikan teknologi itu, maka yang terjadi adalah namanya piknolepsi. Artinya orang mabuk, orang pusing karena teknologi itu. Dan mereka diatur oleh teknologi itu. Tidak kita yang mengatur teknologi itu. Ini terkait dengan etika dalam berteknologi. Bagaimana perkembangan etika digital itu? Ada 4 ya. Yang pertama istilahnya anomi, heteronomi, sosionomi, dan otonomi. Anomi itu adalah ya terjadi pada anak-anak. Mereka belum mengenal etika digital dan tidak peduli apa pada yang lain, tidak peduli. Yang penting mereka main ya. Mereka tidak pernah mempertimbangkan akibat. Itulah namanya anomi. Itu biasanya dilakukan oleh anak-anak. Kemudian ada istilah heteronomi. Jadi heteronomi itu adalah sikap etik digital individu yang tergantung pada figur otoriter. Jadi ada figur-figur. Ya, jadi dalam beretika digital itu sangat tergantung kepada orang lain ya. Pada orang lain yang kemudian menjadi figur mereka. Kemudian ada namanya sosionomi. Jadi etika digital itu sangat tergantung pada kelompok-kelompok yang kira-kira menguntungkan pada dia. Jadi tidak mempertimbangkan yang lain, tapi menguntungkan pada dia. Yang keempat adalah sikap digital yang tertinggi, yaitu di mana individu mengambil moral sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Tapi berdasarkan dari kemampuan mereka dalam mengolah sebuah etika itu. Jadi mau diapakan digital itu. Oleh karena itu bahwa dalam etika digital itu perlu ada pengetahuan yang bersifat impulsif maupun apa yang tentang virtualitas ya. Jadi informasi secara impulsif kita dapatkan setiap saat. Itu akan mempengaruhi perilaku dan budaya. Jadi informasi yang terlalu banyak mengakibatkan kita kehilangan informasi yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kegiatan mencari informasi bukan lagi dilakukan karena keingintahuan, melainkan agar terus dapat terlibat dalam diskursus dengan sesamanya. Itu namanya impulsif. Selain itu adalah apa yang disebut dengan virtualitas, yang menyebabkan seorang memiliki banyak identitas dan melenyapkan diri seorang yang sejati. Jadi problem utama dari virtualitas adalah tidak mungkin lagi seorang itu memiliki orientasi. Mereka kehilangan rujukan sebagai orientasi diri. Manusia tidak sadar adalah manusia yang tidak memiliki orientasi. Jadi virtualitas ini ada kehilangan identitas itu. Karena mereka selalu di depan layar, selalu mengandalkan tentang virtual itu. Tapi kemudian orientasi dirinya akan kehilangan. Jadi saya kira di dalam beretika, berdigital ini, bersosmed ini, harus mengetahui apa impulsif, apa itu virtualitas. Kalau impulsif tadi adalah karena kadang-kadang budaya kita kehilangan ya. Jadi karena kita selalu banyak informasi yang masuk sehingga kita sulit untuk mencari informasi itu yang jadi
menjadi gaya hidup ya. Tapi kemudian informasi itu tidak bicara lagi yang dibutuhkan apa, tapi kemudian mereka adalah ingin apa terus dan terus ingin untuk memuaskan diri dalam bidang digital itu. Terus bagaimana implementasinya etika digital? Maka ketika kita sudah memahami hal yang di atas, maka bertindak hati-hati dalam melakukan kegiatan digital. Ini penting ya, karena kemudahan itu kadang membuat kita itu mengabaikan dampak-dampak yang belum kita pahami. Kecepatan buat kita kehilangan kontrol diri. Maka bertindak hati-hati dalam melakukan kegiatan digital itu menjadi penting. Yang kedua adalah menyesuaikan prinsip moral. Jadi persepsi masyarakat digital lebih merusak karena dapat menciptakan massa yang lebih besar. Untuk itu interaksi digital harus disertai dengan pemahaman prinsip-prinsip moral. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Hal ini dilakukan agar kita mendapat ruang untuk berpikir dengan jernih di tengah banyaknya pengaruh-pengaruh berbagai informasi itu. Menjaga jarak itu menjadi penting. Yang keempat adalah bijak dalam menggunakan identitas digital. Karena dunia maya itu menyediakan ruang untuk kita memiliki banyak identitas. Nah, identitas tersebut harus dikelola dengan bijak demi kebaikan jati diri kita sendiri. Nah, maka tidak aneh ketika orang kemudian punya ribuan, punya ratusan akun dengan berbagai yang sehingga identitas yang aslinya, identitas dirinya akan kehilangan itu. Sehingga jati dirinya itu tidak nampak justru. Yang kelima adalah penggunaan teknologi dengan desain etis. Artinya apa? Pengembangan suatu teknologi tidak boleh membiarkan pengguna memiliki perilaku-perilaku penggunaan yang buruk. Sehingga desain suatu teknologi tidak boleh hanya didasari pada atas kepentingan bisnis, tapi moral, etis itu perlu dirancang. Tapi saya kira yang terjadi adalah digital teknologi itu didesain untuk memanjakan manusia itu dan mungkin lebih banyak kepentingan bisnisnya ketimbang pendidikan moralnya atau pendidikan etiknya. Yang keenam adalah kebijakan yang menghargai hak pengguna. Nah, data pengguna, hak pengguna, perlindungan data pengguna adalah kewajiban dalam pengembangan teknologi. Tapi toh pada akhirnya ketika kita lihat banyak kebocoran-kebocoran ada dalam penggunaan identitas itu. Saudara sekalian, nah maka bagaimana kita menjaga digital etik ya? Maka jadi menjaga digital etik itu sama dengan anti hoax ya. Mengapa di Indonesia itu hoax mudah sekali menyebar ya? Ya karena ada literasinya rendah, kemudian polarisasi politiknya sangat kuat, kemudian banyak media itu partisan. Ini salah satu hal yang perlu kita sadari bahwa memang literasi kita rendah, polarisasi politik atau sara itu sangat kuat, kemudian banyak media itu yang partisan. Ini yang menyebabkan banyak sekali dan mudah sekali berita-berita hoax itu tersebar. Nah, ada 7 jenis ya ini di beberapa kita temukan di panduan yang dibuat oleh Kominfo itu ada 7 jenis misinformasi dan disinformasi. Jadi banyak sekali bahwa orang menuliskan mereka berkomunikasi itu kadang itu dipandang sebagai parodi. Jadi tidak ada niat untuk merugikan namun berpotensial untuk mengelabui. Kemudian penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Kemudian juga konten tiruan, ini ketika sebuah sumber asli ditiru. Kemudian konten yang 100% salah dan didesain untuk menipu seorang. Kemudian koneksi yang salah, konten yang dimanipulasi. Ini saya kira penting untuk difahami bersama-sama. Nah, kemudian alasan-alasan di balik hoax dan misinformasi itu apa? Karena memang jurnalisme yang lemah, buat lucu-lucuan, sengaja buat provokasi, partisanship, cari duit, gerakan politik. Ya. Jadi ketika orang lebih mengutamakan
subscribe atau mengutarakan itu, dia konten-kontennya mereka adalah konten-konten yang tidak mendidik, konten-kontennya selalu propaganda dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan beberapa hal, misalkan di YouTube, di di Twitter itu banyak hal yang karena ini ada beberapa yang melandasi mengapa kemudian berita hoax itu cepat ya, karena memang jurnalisme lemah, mereka tradisi kita sering buat lucu-lucuan, atau mungkin ada motif-motif politik untuk provokasi dan sebagainya. Ini adalah alasan dibalik hoax dan misinformasi. Nah, bagaimana cara mengenali hoax ya? Jadi cara mengenali hoax, satu, periksa alamat URL-nya atau websitenya apakah kredibel atau tidak. Yang kedua, periksa halaman tentang situs websitenya yang menampilkan informasi tersebut. Periksa apakah ada kalimat yang menyuruh pembaca untuk membagikan pesan tersebut. Cross-check, cari di Google tema-tema berita spesifik yang ingin dicek. Nah, cek kebenaran gambarnya di Google Image. Ini adalah langkah-langkah yang ini dari sumbernya dari Siber Kreasi, bahwa ini cara 5 cara untuk mengenal bahwa berita itu hoax atau tidak. Nah, ada beberapa juga ada sumber-sumber acuan untuk cek fakta ya. Ada beberapa sumber acuan untuk fact checking. Itu ada Turn Back Hoax ya. Ini bisa kita lihat ini. Jadi data di laman ini, database ini cek fakta besutan dari tim komite cek dari Mavindo. Ini berisi urusan tentang berita-berita yang hoax. Kemudian yang ketiga adalah cek fakta. Ini kolaborasi Mavindo dengan 22 media daring ini, atau disebut dengan Aliansi Media Siber Indonesia, itu juga membahas tentang berita-berita tentang yang hoax ya. Kemudian ada aplikasi Hoax Buster Tool ya, HBT ini. Ini saya kira juga bisa dilihat ini. Ini adalah sumber-sumber atau mungkin portal-portal yang membicarakan tentang cara melacak berita-berita itu hoax atau asli. Nah, atau mungkin juga bergabung dengan forum anti hoax, karena di sini banyak sekali ada forum anti fitnah, hasut dan hoax ini. Ada Indonesia Hoaxes, ada Skoci, ada Indonesia Hoaxbuster. Ini forum-forum. Anda bisa bergabung untuk melihat perkembangan apakah berita-berita itu hoax atau tidak. Nah, maka bagaimana kita menjadi warganet anti hoax ya? Ya, pada prinsipnya untuk menjadi warga yang anti hoax itu ya, satu, ya baca setiap informasi yang tersaji di depan kita, perlu kita baca secara utuh. Jangan mengambil kesimpulan hanya dari berita atau judul berita saja. Kemudian mampu berpikir kritis. Kemudian tabayun, check and recheck ya. Kemudian gunakan pikiran-pikiran yang logis dan ilmiah ya, dalam menulis suatu berita itu. Jangan kemudian baper, perasaan ketika ada informasi itu. Tahan jempol ya, sering saring sebelum di-sharing ya. Pilih informasi yang memang mau disebarkan. Lapang dada, toleran dan sabar ketika kita mendapatkan berita-berita yang mungkin tidak mengenakan ya. Dan penting bagi kita adalah untuk diri sendiri kejujuran, kebenaran, agar hoax tidak terus berkembang. Ini beberapa hal yang saya kira penting untuk dimengerti kepada kawan-kawan semuanya. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.